Bab 1791. Situasi yang rumit. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan bersembunyi di sini selamanya? Tanya Zhou Liang lembut. Bahkan jika kita tidak mati karena baunya, kita akan mati kelaparan. Kita bicarakan nanti malam. Keluar sekarang sama saja bunuh diri. Meskipun mereka belum kehabisan amunisi dan makanan, mereka telah kehilangan kontak dengan dunia luar. Semua orang asing berjaga di luar. Tempat ini telah menjadi area terkepung. Mereka kini dalam kesulitan besar. Apakah ia bisa keluar bergantung pada keberuntungannya? Namun, melalui semua tanda yang ada, Lin Yi merasa bahwa dalam masalah ini kemungkinan besar tengah menargetkannya. Awalnya, analisis Lin Yi adalah bahwa para penjahat berusaha menyelundupkan biji besi yang mereka peroleh secara diam-diam ke Huaxia. Sekarang, tampaknya kemungkinan ini sangat rendah. Maksud sebenarnya tampaknya adalah menggunakan biji tersebut untuk mengalihkan perhatian musuh kepada dirinya sendiri, dan kemudian memenuhi tujuan mereka untuk melenyapkannya. Mengenai situasi di Brigade Pengawal Pusat, Lin Yi hampir yakin ada mata-mata. Kalau tidak, kebetulan seperti itu tidak mungkin terjadi. Akan tetapi, dia baru bisa menangani hal-hal ini saat dia kembali. Sayangnya, dia tidak tahu apakah dia bisa kembali. Bos, orang-orang dari tim 2 dan tim 3 seharusnya segera tiba. Kalau tidak salah, mereka seharusnya sudah ada di sini, tapi aku tidak tahu di mana mereka, kata Lin Yi. Kita hanya bisa berdoa kepada surga agar mereka berinisiatif menemukan tempat ini. Hanya dengan begitu kita punya sedikit peluang untuk selamat. Aku tidak pernah berbuat baik sejak kecil. Kurasa surga tidak akan peduli padaku. Kamu harus berdoa. Kita sama saja. Aku takut setelah berdoa, langit akan menyambar kita dengan petir dan kita berdua akan mati. Jika aku bisa kembali, aku akan makan makanan vegetarian dan berdoa kepada Buddha seumur hidupku. Aku akan menjadi orang baik. Bagaimana dengan pantang? Seperti kata pepatah lama, makanan dan seks itu sama saja. Kalau kamu memintaku untuk tidak berhubungan seks, bukankah itu sama saja dengan tidak mengizinkanku makan? Itu tidak baik. Haha. Meskipun situasi di luar genting, mereka berdua mengobrol dan tertawa. Keduanya terjebak di selokan selama lebih dari 10 jam. Belum lagi Zhou Liang, bahkan Lin Yi pun tidak dapat menahannya. Lengannya terasa sakit, dan dia perlu mengubah postur tubuhnya terus-menerus untuk mengurangi rasa sakit di tubuhnya. Ditambah dengan lingkungan yang keras, tubuhnya tidak dapat meregang sepenuhnya, dan postur tubuhnya sangat terdistorsi. Inilah alasan utama kemunduran fisik mereka. Saat itu sudah larut malam, tetapi mereka masih bisa mendengar suara-suara di luar. Bahayanya sudah dekat. Mereka tidak bisa bertindak gegabah. Seiring berjalannya waktu, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Mereka berdua tinggal di selokan dalam kondisi seperti ini selama 2 hari 2 malam. Lin Yi dan Zhou Liang sudah lama berhenti memikirkan bagaimana mereka bisa bertahan begitu lama. Pada saat ini, pikiran mereka melampaui tubuh mereka. Kelelahan tak lagi memengaruhi mereka. Selama 2 hari terakhir, pasukan asing telah menutup daerah ini dengan rapat. Hampir setiap 10 menit, mereka bisa mendengar suara-suara datang dari atas. Terlebih lagi, ada orang yang berjalan di atas kepala mereka, dan bahkan terdengar suara sepeda motor. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Lin Yi sebelumnya. Awalnya dia mengira bahwa setelah bersembunyi di sini selama beberapa waktu, pihak lain akan menurunkan kewaspadaannya dan dia akan dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak menyangka kelompok orang asing itu begitu gigih. Setelah 2 hari 2 malam, mereka tidak menyerah. Bahkan mereka mengambil pendekatan yang sangat ketat dalam menjaga tempat ini. Setelah kejadian ini, Lin Yi memiliki perspektif baru terhadap orang asing. Meskipun mereka belum memahami teknik pertarungan dalam mengerahkan kekuatan di dantian mereka. Akan tetapi, literasi taktis mereka lebih tinggi dari yang dibayangkannya. Mereka bukanlah kelompok yang beraneka ragam. Bos, masih belum ada pergerakan dari tim 2 dan tim 3. Mungkinkah ada kesalahan, gumam Zhou Liang. Mengapa ini tidak terasa seperti serangan kejutan sama sekali? Mungkin saja, kata Lin Yi dengan suara rendah. Sudah lama sekali. Kalaupun mereka berjalan, seharusnya mereka bisa sampai ke kita. Tapi, mereka belum juga tiba. Mereka mungkin sudah dihentikan, jadi jangan terlalu bergantung pada mereka. Kita harus memikirkan jalan keluar dan mengandalkan diri sendiri. Tidak mungkin. Orang-orang itu tidak mungkin seberani itu. Mereka dari pemerintah Huaxia. Mereka meledakkan Pentagon. Apalagi yang tidak bisa mereka lakukan. Lin Yi menyesuaikan posisinya. Bertahan dalam posisi yang sama dalam waktu lama membuat persendiannya terasa berkarat. Bahkan gerakan sekecil apapun terasa sangat menyakitkan. Situasi internasional saat ini jauh lebih rumit daripada yang kau kira. Lagi pula, 10 kg biji besi jauh lebih penting daripada yang kau kira.
Fakta bahwa para Meiguon ada di sini untuk mengacaukan situasi membuat segalanya semakin tidak bermoral. Setelah berpikir lama, Zhou Liang berkata, "Aku sudah menghitung dengan cermat. Ada lebih dari 20 pasukan asing yang bergabung. Dengan begitu banyak orang yang bergabung, bukankah akan ada pertikaian internal? Ini mungkin terobosan kita." "Itu tidak mungkin." Lin Yi menyuarakan pikirannya. "Jika memang ada pertikaian internal, itu pasti sudah terjadi sejak lama. Belum ada konflik besar sampai sekarang, dan kemungkinan besar itu tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Dengan adanya Meiguon di sini sebagai kekuatan penstabil, orang-orang asing itu harus berpikir dua kali. Semua orang tahu betapa kuatnya Meiguo. Bahkan jika orang-orang di luar perbatasan bergabung, mereka tidak akan sebanding. Apa mereka tidak takut membiarkan orang lain diuntungkan? Karena Tiongkok semakin kuat. Sekalipun Meiguon tidak bisa mendapatkan biji, mereka harus memikirkan cara untuk membangun gengsi mereka dalam hal ini," kata Lin Yi. "Coba pikirkan. Jika mereka berhasil dalam operasi ini, reputasi internasional mereka di masa depan akan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para penjilat negara lain akan semakin terikat dengan mereka. Kita akan semakin terisolasi. Dalam jangka panjang, dampak dari masalah ini akan tak tertandingi." Lin Yi berhenti sejenak dan melanjutkan. "Jadi sekarang, saat mereka mencari kami berdua, tugas utama mereka adalah melawan pasukan bersenjata Huaxia. Sederhananya, tujuan mereka bersatu melawan pasukan bersenjata yang diperkuat, tetapi mereka tersebar ketika berhadapan dengan kita. Dibandingkan dengan Meiguon, orang asing ini memang memiliki kekurangan dalam beberapa hal, tetapi mereka memiliki mobilitas tinggi dan tidak terikat oleh aturan internasional, sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Meiguon, karena, betapapun tidak tahu malunya, mereka masih memiliki harga diri. Jadi saat ini, kami seperti belalang yang terjebak dalam kotak," kata Zhou Liang. "Apakah kita bisa keluar atau tidak akan bergantung pada langit?" Lin Yi mengangkat bahu. "Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kita hanya bisa menunggu kesempatan. Kita bunuh mereka atau kita mati kelaparan. Jika aku benar-benar mati kelaparan, aku akan mati dengan perasaan sedih." Lin Yi menepuk biji yang diikatkan ke tubuhnya dan mendesah. "Ini semua karena ini." Bab 1792. Korban dan aktor. Zhou Liang menyeringai. 10 kilogram biji besi saja sudah membuat keributan besar. "Sejujurnya, aku jadi ingin pergi ke Pulau Tilia untuk melihat seperti apa di sana. Akan ada banyak kesempatan untuk itu. Ambil uangnya dan beli asuransi untuk dirimu sendiri. Tandai orang tuamu sebagai penerima manfaat. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa menggunakan uang itu untuk membiayai anak kedua atau ketiga," canda Lin Yi. "Jangan bahas itu. Setelah lulus penilaian, saya pakai 50 juta yuan untuk beli asuransi. Coba tebak apa yang terjadi." "Ditolak." "Benar. Mereka menolakku begitu melihat profesiku." "Dengan kata lain, Anda tidak punya asuransi?" "Tidak juga. Keluarga saya berasal dari daerah pedesaan, dan kami memiliki sistem kesehatan koperasi pedesaan. Premi tahunannya hanya 120 yuan. Baiklah, punya asuransi lebih baik daripada tidak punya asuransi sama sekali. Aku bahkan tidak bisa memikirkan asuransi lagi. Aku kelaparan," kata Zhou Liang sambil menyeringai. Jelaslah bahwa kondisi mentalnya sudah pada batasnya. "Kita tunggu sebentar lagi," Lin Yi menghibur. "Saya merasa intensitas pencarian mereka tidak akan setinggi itu dalam waktu dekat. Mungkin kita akan mendapatkan. Akan segera dibuka." Petik 2. "Oke." Paviliun Zonghai Jiushu. Ji Qingyan memegangi dahinya. Wajahnya tampak lesu, rambutnya acak-acakan, dan kulitnya tidak sebagus sebelumnya. Dia tampak sangat lelah. Dia bukan satu-satunya orang di rumah itu. He Yuan duduk di sampingnya. Qin Han, Liang Jinning, dan Gao Zongyuan juga ada di sana. Selama beberapa hari terakhir, He Yuan bahkan tidak pergi ke perusahaan. Ia menyerahkan semua urusan perusahaan kepada Tianyan. Dia tinggal di paviliun Jiushu untuk menemani Ji Qingyan, takut dia akan menderita depresi. Setelah kehilangan kontak dengan Lin Yi, mereka berkumpul dan mengetahui situasi di Panem melalui koneksi mereka. Kerusuhan, kunci tara, penembakan. Kata demi kata dalam berita terus-menerus merangsang saraf sensitif mereka. Karena Lin Yi masih di sana dan belum keluar. Jika mereka dapat menghubunginya, mereka tidak akan begitu khawatir. Namun kini, mereka telah kehilangan kontak dengannya selama 3 hari. Bahkan ketika mereka bertanya ke departemen terkait, tidak ada kabar. Hal ini menimbulkan bayang-bayang yang berat di hati mereka. "Kakak senior, jangan terlalu negatif. Apa kau tidak tahu orang seperti apa bosnya?" He Yuan menghiburnya. "Sekalipun semua orang di dunia meninggal, dia akan baik-baik saja. Mungkin hanya masalah kecil, seperti gangguan sinyal, itu sebabnya kami tidak bisa menghubunginya."
He Yuanhuan memang tidak pernah pandai menghibur orang. Ia tahu kata-katanya mungkin terdengar lemah dan berulang-ulang. Kini, ia sudah mengucapkannya berkali-kali hingga ia sendiri pun bosan. Aku tahu. Jiqingyan menyisir rambutnya dengan jari. Ia kurang istirahat beberapa hari terakhir, menyebabkan kondisi mentalnya memburuk. Lingkaran hitam dan stres menghampirinya. Di antara orang-orang ini, dialah yang paling mengenal Lin Yi. Dia juga tahu bahwa Lin Yi sangat cerdik dan terampil dalam pertempuran, bahaya biasa tidak akan bisa melukainya. Akan tetapi, suara lain dalam benaknya terus mengatakan bahwa ini hanyalah angan-angannya saja. Jika semua kecelakaan dapat diantisipasi dan dihitung, maka tidak akan ada yang namanya kecelakaan di dunia. Kita perlu lebih berpikiran terbuka, sekalipun kita khawatir, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Kata He Yuanhuan. Soal identitas bosnya, dia bukan sekadar pengusaha. Dia punya latar belakang yang kuat. Bahkan jika ada bahaya, para pejabat akan melindunginya. Jangan khawatir. Kalau dia sudah aman, dia pasti akan segera menghubungiku. Tapi sekarang belum ada kabar sama sekali. Bagaimana aku bisa tenang? Kakak ipar, aku sudah meminta seseorang untuk menyelidiki. Sebentar lagi akan ada kabar. Kita tidak perlu panik. Kakak Lin hebat. Dia akan baik-baik saja, kata Liang Jinming. Kami benar-benar telah merepotkanmu. Apa yang kau bicarakan? Bukankah kita semua berada di pihak yang sama? Kita tidak bisa tinggal diam jika saudara Lin tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Jiqingyan tidak berkata apa-apa lagi. Ia menopang dahinya dengan satu tangan dan bersandar di sisi sofa, seolah-olah ia bahkan tidak punya tenaga untuk berbicara. Qin Han merasa kesal dan menatap Liang Jinming dan Gao Zongyuan. Mereka bertiga berjalan keluar satu persatu ke paviliun di halaman dan menyalakan rokok. Kalian berdua tidak menyuruh seseorang untuk menyelidiki ini. Apakah ada berita? Qin Han bertanya. Dengan koneksi keluarga Qin, jika kau tidak bisa menemukan apapun, apa peluang kita? Tanya Gao Zongyuan. Tidak ada berita sama sekali saat ini. Sepertinya pihak berwenang telah menutup rapat masalah ini. Tidak ada satu kata pun yang bocor. Terlalu sepi, rasanya agak aneh, kata Qin Han. Saya sudah menemukan beberapa informasi, tapi tak satu pun ada hubungannya dengan Old Lin. Itu mungkin disengaja, kata Gao Zongyuan. Jika berita ini dirilis, harga saham anak perusahaan di bawah Ling Yun Group akan anjlok. Bahkan mungkin akan menyebabkan gejolak di pasar saham kelas A. Wajar jika mereka membatasi semua berita tentang saudara Lin. Tapi kalau dia baik-baik saja, kenapa mereka perlu membatasi berita? Gerutu Qin Han. Di sampingnya, Liang Jinming menghisap rokoknya beberapa kali. Mungkin saja terjadi sesuatu. Keduanya memfokuskan pandangan mereka pada Liang Jinming. Tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Apa maksudmu? Gao Zongyuan mengomel. Aku tidak sedang bicara omong kosong, kata Liang Jinming dengan ekspresi serius. Sebenarnya, apa yang kita lihat hanyalah identitas saudara Lin di permukaan. Dia masih menyimpan identitas rahasia lainnya. Liang Jinming mengingat apa yang terjadi di Sunrise Land. Saudara Lin telah membunuh banyak orang sekaligus. Terlebih lagi, ketika ia tiba di kedutaan di sana, ia disambut dengan hangat. Orang biasa tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Bahkan dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Yang paling penting, orang biasa tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam acara semacam itu. Karena alasan-alasan ini, Liang Jinming dengan berani menebak bahwa saudara Lin mungkin tidak menjadi korban dari insiden ini. Sebaliknya, dia adalah seorang peserta. Identitas apa? Aku tidak tahu, Liang Jinming mengangkat bahu dan berkata. Tapi coba pikirkan, beberapa hari yang lalu, bukankah kita makan malam dengan beberapa teman saudara Lin? Apa menurutmu mereka tampak seperti orang biasa? Perkataan Liang Jinming berfungsi sebagai pengingat, dan mereka berdua mengingat kembali adegan makan malam hari itu. Orang-orang itu, meskipun pewaris kaya, memiliki aura yang luar biasa. Meskipun sangat terbuka dan ramah, ada saat-saat ketika mereka memancarkan aura yang intens dan tangguh. Pada saat itu, tak seorang pun memberi perhatian pada rincian ini, karena terlalu asyik dengan kesenangan dan kenikmatan. Kalau dipikir-pikir lagi, orang-orang itu mungkin lebih rumit daripada kelihatannya. Saya ingat, beberapa hari yang lalu saudara Lin menelepon saya untuk menjadwalkan pertemuan untuk menjamu beberapa teman, dan beliau secara khusus memperingatkan saya untuk tidak memiliki motif tersembunyi apapun terhadap mereka. Mungkin beliau berkata begitu karena identitas mereka yang unik. Bab 1793. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menemukannya. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku juga memikirkan sesuatu yang aneh. Gao Zongyuan. Dikatakan, beberapa hari yang lalu, ketika Direktur Qi dikirim kembali ke negara itu, Yuan dan saya pergi menemuinya dan bertemu sekretarisnya, Wang Nan, yang telah kembali ke negara bersamanya. Petik 2.
Dia memberitahu saya bahwa saudara Lin pergi ke Panem bersama 8 orang lainnya. Dari deskripsinya, sepertinya mereka adalah 8 orang yang makan bersama kami yang hari. Petik 2. Benar. Mereka pergi bersama, kata Liang Jinming. Juga, apa kalian memperhatikan? Saat kita makan, orang-orang itu memanggilnya Kakak Lin atau bos. Mereka pasti bawahan Kakak Lin, jadi identitas dan koneksi mereka jelas tidak jelas. Kalau begitu, kamu mungkin benar tentang ini, kata Qin Han. Sangat mungkin kalau Patua Lin bukan korban dari masalah ini, tapi pesertanya. Liang Jinming dan Gao Zongyuan gemetar. Jika saudara Lin ikut terlibat dalam masalah ini, maka akan sulit untuk meramalkan bagaimana situasi terkini. Apalagi dengan kemampuan dan kecerdasannya, dia seharusnya bisa keluar dari bahaya dengan sangat cepat dan menghubungi mereka. Namun hingga kini tidak ada kabar sama sekali, tidak ada satupun pesan yang menunjukkan bahwa ia masih belum lepas dari bahaya. Setelah keheningan yang begitu lama, mereka tidak bisa membayangkan apa yang bisa membuat Lin Yi tetap tinggal. Begitu sibuknya sehingga dia bahkan tidak bisa mengirim pesan. Pikiran yang sama mulai muncul di benak setiap orang. Itu juga merupakan hasil yang paling tidak ingin mereka hadapi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita hanya akan menunggu di sini seperti orang bodoh? Liang Jinming menyalakan sebatang rokok lagi dan berkata dengan marah. Rasanya kita ini bodoh. Kita cuma bisa di sini dan khawatir. Kita nggak bisa bantu apa-apa. Haruskah kita bertanya pada sekretaris Liang? Tanya Gao Zongyuan. Kakak Lin sepertinya punya hubungan baik dengannya. Dia juga pejabat, jadi seharusnya dia tahu detailnya. Sial, apa yang kita tunggu? Ayo kita ke sana sekarang. Qin Han membuang puntung rokoknya dan mereka bertiga masuk ke mobil bersama-sama dan melaju menuju halaman. Ketika mereka sampai di pintu masuk, Qin Han dan 2 orang lainnya mengungkapkan identitas mereka satu demi satu. Penjaga itu tidak menghentikannya. Mereka semua adalah pengusaha terkenal di Zonghai, jadi dia tidak bisa menghentikan mereka. Ketika mereka memasuki gedung, mereka mengetahui bahwa Liang Ruoxu telah pergi ke Yanjing untuk sebuah rapat dan tidak berada di Zonghai. Mereka tidak tahu kapan dia akan kembali, yang menimbulkan bayangan di hati mereka. Sebuah Audi A4 berhenti di pintu masuk Huarun Group. Tunggu aku di sini sebentar. Sopirnya adalah Chen Yan. Ketika mengetahui Liang Ruoxu akan kembali, ia pergi ke bandara untuk menjemputnya. Liang Ruoxu mengenakan masker dan berjalan masuk ke gedung dengan kepala tertunduk. Kemudian, ia naik lift dan langsung menuju kantor Shen Sui. Shen Sui, yang sedang menangani dokumen, tidak terkejut melihat Liang Ruoxu kembali. Dia bahkan telah meramalkannya. Bagaimana situasi di sana? Begitu memasuki ruangan, Liang Ruoxu langsung ke pokok permasalahan. Kembali setelah sekian lama, dan hal pertama yang kau lakukan adalah menanyakan keadaannya. Bertahun-tahun membesarkanmu terasa sia-sia, kata Shen Sui. Itu karena kalian semua mengelak lewat telepon, tidak pernah memberitahuku apapun secara langsung, kalau tidak, aku tidak akan kembali. Liang Ruoxu sangat sibuk dengan pekerjaannya di Zonghai, dan sejak insiden itu terjadi, dia terus-menerus menelepon ke rumah untuk menanyakan situasi. Namun, informasi yang diterimanya selalu samar dan tidak membantu. Pagi ini, dia menunda semua pekerjaannya dan terbang kembali ke Yanjing. Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar tidak tahu tentang situasi Lin Yi. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Aku rasa kakek dan ayahku tidak akan memberitahumu apapun. Tenanglah, kata Shen Sui. Jika kamu terus memiliki sifat pemarah seperti itu, kamu tidak akan bisa mencapai hal hebat apapun di masa depan. Setelah dimarahi oleh Shen Sui, Liang Ruoxu duduk kembali di kursinya. Kau tahu kemampuan dan teknik Lin Yi. Hal-hal biasa tidak akan jadi masalah baginya, tapi sudah 3-4 hari, dan belum ada kabar. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Mata Shen Sui meredup. Setelah beberapa detik terdiam, ia berkata, sejujurnya, apa yang kukatakan di telepon bukan untuk mengabaikanmu. Aku benar-benar tidak tahu situasinya. Dan bukan hanya aku. Tidak seorang pun di dunia ini yang tahu kemana dia pergi sekarang. Mata Liang Ruoxu melebar. Seluruh dunia tidak tahu. Bagaimana mungkin? Yang akan kukatakan selanjutnya adalah rahasia yang paling sensitif. Hanya kau yang boleh tahu. Jika bocor, dampaknya pada keluarga Liang akan tak terelakkan. Liang Ruoxu tidak menyangka ibunya akan berbicara kepadanya dengan nada seperti ini. Berarti masalah ini sudah meningkat ke tingkat tertinggi. Aku tahu, aku tahu. Lin Yi dan yang lainnya sedang menunggu kiriman dari Basil ke Huaxia. Kamu pasti sudah tahu, kan? Liang Ruoxu mengangguk. Saya bersedia. Ada masalah dengan barang-barang itu. Mereka menemukan biji bas di dalamnya. Biji bas. Liang Ruoxu tentang Brigade Pengawal Pusat, tetapi dia tidak begitu familiar dengan biji bas. Dia hanya mendengarnya sesekali disebutkan ketika para tetua sedang mengobrol.
Dia hanya tahu bahwa itu adalah sumber energi yang sangat penting, dan merupakan misi Brigade Garda Pusat untuk menemukannya. Dia masih tidak yakin untuk apa benda-benda ini digunakan. Namun, dia tahu betul bahwa makna strategisnya begitu besar sehingga setiap negara memperebutkannya. Kenapa ada hal seperti itu di kapal? Dengan kepribadian Lin Yi, dia tidak akan menyembunyikannya. Itulah masalahnya. Tidak ada yang tahu dari mana biji-biji ini berasal, kata Sensui. Setelah biji itu ditemukan, pasukan asing menyusup ke daerah setempat dan menyerang Lin Yi dan yang lainnya, ingin mencuri barang itu. Jadi sekarang, Lin Yi terjebak dalam konflik dengan mereka. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Anda seharusnya bisa membayangkan. Skenario. Petik 2. Wajah Liang Ruoxu menjadi pucat saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia tahu betul betapa berbahayanya masalah ini karena dia tumbuh besar mendengarkan cerita-cerita ini. Namun dengan kemampuan Lin Yi, seharusnya mudah baginya untuk lolos dari bahaya dan menemukan tempat aman untuk menghubungi negara. Ini juga merupakan inti masalahnya, kata Sensui. Kudengar dari kakekmu bahwa Lin Yi menghubungi Brigade Garda Pusat, tetapi dia kehilangan kontak dengan sangat cepat. Sampai sekarang, belum ada kabar lebih lanjut. Itu sebabnya kukatakan tidak seorang pun di dunia ini yang tahu kemana dia pergi. Sensui menyisir rambutnya. Tapi kurasa kau tak perlu khawatir tentang ini. Keluarga Meiguan mengirim orang ke Panem dengan dalih menjaga perdamaian. Jika Lin Yi benar-benar mati, pasti ada kabar dari sana. Situasinya masih tenang, yang berarti Lin Yi mungkin bersembunyi. Hanya saja, kondisi eksternal belum memungkinkannya menghubungi Huaxia. Ditambah lagi sinyal lokal yang diblokir, dia tidak bisa dihubungi. Jangan khawatir, situasinya tidak seburuk yang kau bayangkan. Bab 1794. Bergantung pada keberuntungannya. Liang Ruoxu terdiam beberapa saat. Dari sudut pandang tertentu, apa yang dikatakan ibunya masuk akal, dan tidak ada yang salah dengan logikanya. Namun, ia memiliki pemikiran yang sama dengan Jiqingyan. Ini adalah hasil analisis mereka. Tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada kecelakaan. Jika sesuatu terjadi pada Lin Yi, ia tidak akan bisa menerimanya. Apakah kamu sudah memberitahu Bibi Qin tentang ini? Aku sudah meneleponnya dan memberitahunya, tapi dia belum membalas. Aku juga sedang menunggu kabar. Kenyataannya, Sensui tidak dapat menjamin bahwa Lin Yi aman. Namun, kemungkinan dia selamat sangat tinggi. Mengingat situasi saat ini, tidak banyak yang bisa dilakukan di dalam negeri. Lin Yi sendirilah yang menjadi pengubah keadaan, diikuti oleh Qin Yingyue dan Lin Jingsan. Kapan kamu memberitahu Bibi Qin? Baru saja. Hah, sudah berhari-hari. Wiri, apa kau tidak bilang apa-apa sebelumnya? Saya tidak menyangka semuanya akan berjalan sejauh ini. Sensui berpikir bahwa setelah angkatan bersenjata Huaxia turun tangan, masalah akan cepat terselesaikan. Ditambah dengan kecerdasan Lin Yi, dia berharap mendapat kabar balasan segera. Tanpa diduga, Brigade Garda Pusat juga dibiarkan tak berdaya. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia menelepon Qin Yingyue dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Jangan khawatir tentang masalah ini. Ini sudah di luar kemampuan keluarga Liang. Sensui menghela napas. Semua ini tergantung pada keberuntungannya. Di pangkalan Brigade Garda Pusat, para petinggi masih tetap berjaga. Hal ini terutama berlaku bagi Liu Hong, yang kurang tidur beberapa hari ini dan memimpin pertempuran di garis depan. Ini karena Qiu Yuluo dan Ning Che sudah tiba di Santa Clara. Tetapi mereka terjebak di sana dan tidak bisa masuk. Situasinya buntu. Ditambah dengan tekanan internasional, situasi di garis depan menjadi membingungkan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sedetik kemudian. Apakah Lin Yi mengirim email lagi? Liu Hong bertanya kepada kurir itu. Tidak untuk saat ini. Komunikasi terputus, kata petugas komunikasi. Lagi pula, sinyal di dekat kota Santa Clara juga tidak stabil. Kontak kita dengan tim 2 dan tim 3 juga terganggu. Yang terpenting, musuh di sana setidaknya 10 kali lebih kuat dari kita. Bahkan jika tim 2 dan tim 3 berhasil masuk, mereka akan kesulitan menyelamatkan mereka. Sialan, orang-orang ini bertekad untuk melawan kita secara langsung, gerutu Liu Hong. Ia begitu marah sampai-sampai melempar asbak. Itu karena mereka punya pendukung. Mereka mungkin sudah sepakat untuk bersatu melawan kekuatan eksternal. Sambil mengejar Lin Yi, mereka juga akan fokus melawan tim 2 dan tim 3. Hal ini membuat penyelamatan mereka sangat sulit, kata Cao Jiadu. Liu Hong memasang wajah muram dan menoleh ke arah Lu Beichen. Kepala, masalah ini. Menurut Liu Hong, satu-satunya solusi adalah menyelesaikan masalah melalui intervensi bersenjata. Akan tetapi, ia tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani hal tersebut dan tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal tersebut. Kami sudah menjadi sasaran.
Setelah saya mengirim pasukan, pasukan internasional juga akan mengerahkan pasukan dengan tujuan utama menghadapi kami, jelas Lu Beichen. Jika kita mengirim lebih banyak personel lagi, musuh akan melakukan hal yang sama. Kekuatan kita secara keseluruhan akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan keuntungan yang didapat akan sangat minim. Opsi ini pada dasarnya terblokir. Situasi saat ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Jika kita terus mengirimkan lebih banyak pasukan, setelah ini berakhir, tekanan internasional terhadap kita akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita perlu memikirkan strategi lain. Liu Hong dan yang lainnya berhenti berbicara. Apa yang dikatakan Lu Beichen adalah pertanyaan yang sangat realistis. Sekarang bukan saatnya gegabah. Masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Dia hanya bisa berdoa agar Lin Yi memikirkan solusi, setelah itu mereka akan mendukungnya. Kalau tidak, dilihat dari situasi saat ini, akan sangat sulit menemukan cara untuk keluar dari kebuntuan ini. Dibandingkan dengan suasana membosankan di Brigade Pengawal Pusat, villa keluarga Wang jauh lebih santai. Wang Tingshan, Wang Mian, Chen Chufeng, dan Li Mi semuanya berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya dari rencana mereka. Kamu belum menemukan Lin Yi di Santa Clara, tanya Wang Tingshan. Tidak, tidak ada jejaknya. Seolah-olah dia menghilang dari muka bumi, kata Li Mi. Sebelumnya, kami benar-benar meremehkan Lin Yi. Ada begitu banyak orang, dan kami sudah mengerahkan semua metode dan peralatan, tetapi kami masih belum menemukan jejaknya. Harus saya akui, dia memang berbakat, kata Chen Chufeng. Chen Chufeng berpikir seperti ini, begitu pula Wang Tingshan. Setelah kejadian ini, mereka mendapatkan rasa hormat yang baru terhadap Lin Yi. Memikirkan hal ini, Wang Tingshan memiringkan kepalanya dan menatap putranya. Jika itu kamu, bisakah kamu melakukan itu? Ekspresi wajah Wang Mian berubah. Pertanyaan itu terlintas dalam pikirannya, tetapi jawabannya tidak. Sekalipun dia berada di puncak kemampuannya, dia tidak akan mampu bertahan melawan begitu banyak orang. Meskipun sangat enggan, Wang Mian tetap menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa melakukan ini. Bagaimana keadaan Santa Clara? Mereka belum menemukan Lin Yi. Apa langkah mereka selanjutnya? Ketua tim Chen mengatakan bahwa berbagai faksi di kota mencurigai Lin Yi telah pergi diam-diam dan ingin mencari ke tempat lain. Apakah Brigade Garda Pusat menerima kabar? Apakah mereka memprediksi langkah Lin Yi selanjutnya? Tidak ada kabar sama sekali di sana. Brigade Garda Pusat juga sangat cemas. Mereka benar-benar kehilangan kontak dengan Lin Yi dan belum menemukan jejak tindakannya. Mereka tampaknya tak berdaya. Bahkan orang-orang kita sendiri tidak dapat menemukannya. Wang Tingshan mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja dan tidak mengatakan sepatah kata pun, memikirkan langkah Lin Yi yang paling mungkin. Ini mungkin pertanda buruk, kata Chen Chufeng. Lin Yi mungkin merasakan sesuatu dan sengaja menyembunyikan dirinya. Wang Tingshan memandang Chen Chufeng. Maksudmu dia tahu tentang tahi lalat itu? Itu mungkin saja, tapi itu hanya tebakanku. Penatua Chen benar, kata Wang Mian. Kita tidak bisa menggunakan metode konvensional untuk menganalisis Lin Yi. Karakteristik terbesarnya adalah dia tidak bermain sesuai aturan. Semakin kita yakin dia akan melakukan sesuatu, semakin besar kemungkinan dia tidak akan melakukannya. Alih-alih mengatakan dia melarikan diri dari Santa Clara, saya yakin dia masih di dalam dan belum keluar. Setelah merenung sejenak, Wang Tingshan menatap Chen Chufeng. Penatua Chen, apa pendapatmu? Saya belum banyak menghubunginya, dan sulit untuk mengendalikannya sekarang, tapi Mian benar. Dia memang sulit ditebak, jadi kita tidak bisa menggunakan akal sehat untuk memprediksi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Saya lebih cenderung berpikir dia masih bersembunyi di Santa Clara. Kalau begitu, mari kita ikuti alur pemikiran ini terlebih dahulu. Wang Tingshan menatap Li Mi dan berkata, hubungi Chen Guanji dan sebarkan berita bahwa Lin Yi masih di Santa Clara. Kota. Beritahu orang-orang di luar kota untuk tidak menyerah melacaknya. Aku mendapatkannya. Oh ya, lain kali kamu mendengar kabar dari Lin Yi, minta saja Cao Jiadu untuk menghubungiku langsung. Dimengerti. Aku akan memberitahu mereka sekarang. Ayah, apa pendapatmu tentang hubungan Lin Yi dengan kedua wanita itu? Kapan kamu akan mengungkapnya? Wang Mian bertanya setelah Li Mi pergi. Sekarang bukan saatnya, kata Wang Tingshan. Setelah Lin Yi meninggal, aku yakin beritanya akan tersebar di seluruh negeri. Saat aku mengungkap masalah ini nanti, dia akan dibenci semua orang. Bab 1795. Martabat Huaxia. Di Dora, setelah menerima panggilan Shen Sui, Qin Yingyue segera menghubungi Lin Jingsan melalui saluran khusus. Waktu terasa berjalan tanpa henti, karena mereka saat ini berada di Pulau Tilia dan belum kembali. Ada apa sampai kau meneleponku saat ini? Ada masalah di Panem. Putramu sedang membawa biji besi berkilo-kilogram, dan semua orang di luar negeri sedang mencarinya. Cepat kembali.
Suara Qin Yingyue terdengar mendesak. Menghadapi masalah yang melibatkan Lin Yi, ia hanyalah seorang ibu biasa, tak mampu mengendalikan emosinya. Nada bicara Lin Jingzan sedikit terkejut. Ia sangat menyadari identitas Lin Yi. Sebagai anggota Brigade Pengawal Pusat, kecil kemungkinan Lin Yi melakukan hal ini secara diam-diam. Sekalipun dia membawanya, dia seharusnya mendapatkannya selama misi. Jika memang begitu, dia akan memiliki banyak kawan di sisinya. Dengan keterampilan tempur Brigade Garda Pusat dan pengaruh globalnya, hal itu mungkin sedikit berbahaya, tetapi tidak sampai pada titik di mana ia akan berada dalam situasi putus asa. Jangan khawatir tentang hal sekecil itu, kata Lin Jingzan acuh tak acuh. Kalau dia saja tidak bisa mengatasi ikan dan udang bau itu, dia tidak akan bisa mencapai banyak hal di masa depan. Lin Jingzan pada dasarnya membiarkan Lin Yi melakukan apapun yang diinginkannya. Pertama, dia tidak punya waktu untuk merawat Lin Yi. Kedua, menurutnya, sebagai putranya, jika dia masih harus turun tangan untuk mengurus semuanya, apa bedanya Lin Yi dengan sampah? Seperti Lin Yi, Lin Jingzan adalah orang yang sombong. Bahkan saat berhadapan dengan darah dagingnya sendiri, dia tetap bersikap tegas. Dia tidak dapat menerima bahwa putranya telah menjadi sampah. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, kata Qin Yingyue. Saya dengar dari Sui bahwa operasi ini bukan salah satu misi Brigade Garda Pusat. 10 kilogram biji bas itu disembunyikan di kapal kargo mereka. Dia baru menemukan masalahnya saat pergi menanganinya. Lalu, banyak orang dari luar negeri bergegas datang, kata Qin Yingyue cemas. Dia sekarang dikepung. Di Santa Clara, setidaknya ada 1000 personel asing di kota ini. Lagi pula, para pejabat Meiguan tampaknya ikut campur dalam masalah ini. Ini bukan misi dari Brigade Garda Pusat. Lin Jingzan merasa ada sesuatu yang salah. Dia sendirian di Santa Clara. Ada juga anggota Brigade Garda Pusat lainnya bersamanya. Kami kehilangan kontak dengan mereka sekarang. Semua orang mencarinya, tetapi mereka belum menemukannya. Lumayan. Dia benar-benar berhasil bersembunyi begitu lama. Aku tak percaya kau masih tersenyum melihat ini. Qin Yingyue meninggikan suaranya. Cepat bawa dia kembali. Kalau terjadi apa-apa pada putraku, aku tak punya alasan untuk hidup lagi. Lihat dirimu. Kurus, tidak bisakah kau santai? Kau tidak bisa melupakanku hanya karena kau punya anak. Lin Jingzan berkata tanpa daya. Aku akan meminta Song Jinmin membawa beberapa orang untuk memeriksanya. Ini bukan masalah besar. Mengerti, mengerti. Di kota Santa Clara, waktu terasa begitu lambat. Tak lama kemudian, hari baru pun berlalu. Selama 3 hari 3 malam, mereka berdua tidak makan dan minum. Mereka bahkan tidak berani beristirahat dan hanya bersembunyi di tempat. Awalnya, keduanya masih optimistis dengan masalah ini. Mereka bahkan bisa bercanda dan mengobrol untuk menghabiskan waktu. Akan tetapi, setelah 3 hari 3 malam tanpa makanan dan minuman, sekuat apapun tekad mereka, tekad itu telah tumbang saat itu juga. Lin Yi baik-baik saja. Keluarganya miskin sejak kecil, jadi dia lebih menderita daripada Zhou Liang. Selain itu, standar dan kebugaran fisiknya melampaui Zhou Liang. Meskipun ia telah kelaparan selama 3 hari 3 malam, kondisinya masih jauh lebih baik daripada Zhou Liang. Namun, yang terakhir berbeda. Mengesampingkan semua hal lainnya, fakta bahwa ia belum makan atau minum selama 3 hari terakhir saja sudah membuatnya lesu. Kamu baik-baik saja. Bisakah kamu bertahan? Tanya Lin Yi. Ini bukan masalah besar, kata Zhou Liang, aku anggap saja ini sebagai penurunan berat badan. Kurasa ini saatnya, kata Lin Yi lembut dan hati-hati. Saat ini, dia memperkirakan sudah lebih dari 1 jam tidak ada suara apapun di luar. Dia menduga orang-orang yang berjaga di luar sudah lengah. Sudah 3 hari berlalu. Bahkan dia pun tak akan curiga lagi pada siapapun yang masih bersembunyi di sini. Kalau begitu aku akan keluar dan melihatnya. Jangan bergerak, aku akan pergi. Di dalam selokan, Lin Yi diam-diam memutar tubuhnya dan sedikit mengangkat penutup lubang gat, lalu mengamati situasi di luar. Sekitar pukul 2 pagi, kota Santa Clara menjadi sangat sunyi. Suasana di sekitarnya gelap gulita, seolah-olah diselimuti kotak hitam. Cahaya di sekelilingnya bahkan lebih rendah daripada cahaya bintang di langit. Lin Yi melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat seorang pun. Tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan keluar dan mengintai daerah ini. Setelah itu, kita bisa bergerak. Terlalu berbahaya. Zhou Liang menarik Lin Yi kembali. Bagaimana kalau orang-orang mereka menyergapmu di luar? Mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Sekalipun kita tidak tertangkap, kita berdua akan mati kelaparan dalam waktu dekat. Kita harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Aku ikut denganmu. Zhou Liang menatap Lin Yi dan menggenggam lengannya erat-erat. Matanya tampak berkobar-kobar. Saya dari tim Yi, saya tidak takut mati. Aku tahu kau tidak takut mati.
Kalau kau tidak punya sebanyak itu, aku tidak akan merekrutmu saat itu. Tapi sekarang, kau punya misi yang lebih penting. Lin Yi menutup penutup lubang gat dan melangkah mundur. Kemudian, dia mengambil biji yang diikatkan ke tubuhnya dan menyerahkannya kepada Zhou Liang. Untuk saat ini, aku titip barang-barangnya padamu. Nanti kalau aku keluar, aku beri tanda. Pintar-pintar ya. Alasan mengapa dia memberikan biji itu kepada Zhou Liang adalah karena Lin Yi tidak yakin apakah ada penyergapan yang menunggu di luar. Jika memang begitu, biji besi itu akan tetap berada dalam kepemilikan mereka bahkan setelah dia meninggal, jadi misi tersebut tidak akan dianggap gagal. Zhou Liang mencengkeram ujung kemeja Lin Yi, matanya merah. Jika kamu mati, aku akan bertarung bersama mereka untuk mati bersama. Mendera. Lin Yi menamparkan wajah Zhou Liang. Sekarang bukan saatnya berlagak sok pahlawan. Kedua biji ini membawa martabat Huaxia dan status Brigade Garda Pusat di dunia internasional. Kita tidak boleh dipermalukan di sini. Tetaplah di sini dan jangan keluar tanpa perintahku. Air mata Zhou Liang mengalir di wajahnya. Jangan nangis. Kamu banci banget. Kamu bikin aku jengkel. Setelah mengumpat, Lin Yi mengabaikan Zhou Liang dan dengan hati-hati mengangkat penutup lubang gat. Kemudian, dia meraih senjatanya dan keluar. Tubuh Lin Yi menempel ke dinding, mencoba bersembunyi dalam bayangan. Setelah bergerak 10 meter jauhnya, dia melihat percabangan kecil di jalan di depannya. Lin Yi bersembunyi di balik dinding. Pendengarannya yang luar biasa memungkinkannya mendengar orang-orang berbicara di gang sebelah kanan. Dia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi dia bisa mendengar tawa. Mereka pasti lengah. Mengingat situasi saat ini, tampaknya wilayah tersebut kemungkinan ditutup. Kesempatan telah datang, tetapi tampaknya masih mustahil untuk melarikan diri dengan paksa. Dia hanya bisa mengakali mereka. Dengan hati-hati, Lin Yi menjulurkan kepalanya dan menemukan dua orang berdiri di pintu masuk gang. Mereka bersenjata berat, mengenakan helm baja, dan wajah mereka ditutupi syal segitiga. Mereka berdua mengamati sekeliling sambil mengobrol. Dilihat dari pakaiannya, dia sepertinya dari geng asing. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Karena saat itu genting, ia harus berhati-hati dalam setiap langkahnya. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada hal ini. Bab 1796. Momen hidup dan mati. Beberapa detik kemudian, Lin Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memberi isyarat kepada Zhou Liang. Yang terakhir mengerti dan diam-diam merangkak keluar dari selokan. Tubuh Lin Yi dengan cepat bergerak ke sisi lain persimpangan. Keduanya berdiri pada sisi yang berlawanan satu sama lain. Lin Yi menunjuk kedua orang di luar dan menunjuk ke tenggorokannya. Zhou Liang mengangguk, mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Sambil melihat sekeliling, Lin Yi menemukan sebuah batu kecil di tanah, mengambilnya, dan melemparkannya ke samping. Meski suaranya tidak keras, namun menarik perhatian kedua penjaga. Saya mendengar suara di sana, kata salah satu dari mereka. Mungkinkah kau salah dengar? Ini sudah tengah malam. Kau pasti berhalusinasi setelah seharian berjaga di sini. Kurasa kita harus ke sana dan melihatnya. Bagaimana kalau dua orang Huaxian itu? Mustahil. Kami sudah mencari di sini selama 3 hari, tapi tidak ada jejak mereka. Kurasa kedua orang Huaxian itu sudah kabur, tapi kami belum tahu. Tetap saja, ayo kita ke sana dan lihat. Bagaimana kalau ada yang lain? Lagi pula, aku ngantuk. Aku ingin bergerak. Ayo pergi. Aku akan mengikutimu. Mereka berdua berbalik dan berjalan memasuki gang sambil memegang senjata di tangan mereka. Lin Yi dan Zhou Liang yang menunggu di dalam tampak tegang dan siap menyerang kapan saja. Suara langkah kaki itu makin mendekat, diiringi suara dua orang yang sedang berbincang. Jelaslah mereka berdua tidak menganggap serius suara aneh itu karena mereka masih mengobrol dan tertawa. Setelah berjaga-jaga di sini selama 3 hari, mereka mengira Lin Yi dan Zhou Liang telah melarikan diri. Tanpa diduga, mereka berdua telah bersembunyi di selokan selama 3 hari. Saat keduanya mendekat, jantung Zhou Liang berdetak lebih cepat. Keringat dingin menetes di dahinya, membasahi pakaiannya. Baginya, hidup dan mati akan diputuskan saat ini juga. Pada saat ini, mereka berdua tiba di persimpangan. Lin Yi dan Zhou Liang bergegas dari belakang. Mereka berdua bergerak serempak dan mencengkeram leher lawan. Tenggorokannya patah di tempat. Keduanya melakukannya dengan rapi, tanpa memberi kesempatan satu sama lain untuk bernapas. Mereka tidak bersuara sedikit pun saat melakukannya. Baru pada saat itulah Lin Yi menyadari bahwa ban lengan mereka dipenuhi gambar ular kobra. Tanpa diragukan lagi, orang-orang inilah yang pertama menyerangnya. Cepat ganti bajumu. Setelah mengurus mereka, Lin Yi mulai melepas salah satu pakaian mereka sementara Zhou Liang melakukan hal yang sama. Dalam waktu kurang dari 5 menit, mereka berdua telah berganti pakaian.
Sekarang mereka mengenakan helm baja dan masker debu, ditambah dengan penutup malam. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, akan sulit mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan keduanya. Adapun dua orang yang tewas, mereka terseret ke dalam gorong-gorong tanpa diketahui siapapun. Setelah beres-beres, mereka berdua berjalan menuju pintu masuk gang. Tenang saja. Kau akan menunjukkan dirimu sebelum ada yang menyadarinya. Zhou Liang menarik napas dalam-dalam. Oke. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri. Meskipun ia telah menjalani banyak pelatihan dasar di Brigade Garda Pusat, kurangnya pengalaman tempurnya yang sebenarnya tidak dapat ditutupi. Tapi sekarang, ia tak peduli lagi. Meski tak terbiasa, ia harus menerima kenyataan. Tidak banyak latihan dalam hidup. Lin Yi berjalan di depan dengan tenang. Ia melihat orang-orang yang mengenakan pakaian yang sama dengannya di seberang jalan. Mereka bahkan melambaikan tangan dan menyapanya tanpa ada yang menyadarinya. Lin Yi menggunakan penglihatan tepinya untuk mengamati keadaan sekelilingnya. Dia menemukan sebuah jeep terparkir lebih dari 20 meter jauhnya. Helm yang mereka kenakan juga ditandai dengan simbol mata dan ular, yang menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang sama. Zhou Liang mencoba untuk tetap tenang, tetapi menyadari tidak mungkin untuk menahan diri sepenuhnya. Dalam radius 100 meter, ada orang di mana-mana, sedikitnya 30 orang atau lebih, dan itu hanya di satu jalan. Orang dapat membayangkan keadaan seluruh kota Santa Clara. Ini juga yang mengejutkan Lin Yi. Hei, Bung, aku butuh korek api. Pinjamkan punyamu. Tepat saat mereka berdua berjalan menuju jeep, seorang pria berkulit hitam berjalan mendekat sambil memegang cerutu. Ia ingin meminjam korek api Lin Yi. Tubuh Zhou Liang gemetar, dan dia begitu gugup hingga wajahnya menjadi pucat. Jika dia mendekat, dia akan ketahuan. Lin Yi bersikap tenang dan kalem, menunjuk ke belakang pria berkulit hitam itu, dan berkata dengan aksen Mei Guan yang sempurna. Mereka mengambil korek api itu, juga beberapa cerutu kuba berkualitas tinggi yang saya rampas. Anda bisa memintanya kepada mereka. Saat berbicara, Lin Yi membumbui pidatonya dengan beberapa bahasa gaul Mei Guan, membuat pidatonya tampak sempurna. Baiklah, aku akan pergi ke sana sekarang. Pria berkulit hitam itu menyapanya dan berbalik untuk berjalan menuju orang-orang di belakangnya. Pada saat ini, Zhou Liang hampir mengompol karena ketakutan. Bos, ini sangat mengasyikkan. Jangan bicara. Pergi saja. Kita akan ketahuan kalau orang kulit hitam itu kembali dan meminta korek api. Lin Yi dan Zhou Liang tanpa sadar mempercepat langkah mereka. Mereka mencapai SUV sebelum pria kulit hitam itu mencapai teman-temannya. Lin Yi dengan tenang membuka pintu penumpang saat Zhou Liang duduk di belakang. Orang di dalam mobil itu sedang tidur. Posturnya sangat tidak senonoh. Ketika dia melihat seseorang masuk ke dalam mobil, dia bertanya dengan linglung. Apa yang telah terjadi? Ada situasi di luar kota, kami kekurangan tenaga kerja di sana, ayo. Berkendara ke sana dan memeriksa keadaan. Jangan khawatir, ayo pergi sekarang. Pengemudi mobil menjadi sedikit lebih bersemangat. Kemudian, ia menyalakan mobil dan melaju pergi. Orang-orang yang berjaga di dekatnya tidak menyadari ada yang tidak beres. Ketika mereka melihat mobil itu melaju, mereka pun memberi jalan. Namun, setelah berkendara beberapa puluh meter, pengemudi tiba-tiba tersadar dan menyadari ada yang tidak beres. Ia tiba-tiba menoleh ke arah Lin Yi. Kami tidak bertanggung jawab atas apapun di luar kota. Kenapa kami harus? Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, Zhou Liang membentur kepalanya dari belakang. Mulai sekarang, jangan bicara apa-apa. Jalan saja dengan tenang, atau aku akan mengirimmu menemui Tuhan. Lin Yi mengeluarkan pisau bedah dari belakang pinggangnya. Pisau yang berkilau itu memantulkan cahaya dingin ke wajah pengemudi. Dulu aku ahli bedah. Aku bisa menghancurkan pita suaramu dengan cara yang dijamin akan menghancurkan hidupmu, jadi aku ingin kau bekerja sama. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Jangan ragukan kemampuan seorang ahli bedah. Dahi pengemudi dipenuhi keringat dingin, dan matanya hampir jatuh ke tanah. Dia sudah mengenali bahwa kedua orang ini adalah orang Huaxian yang mereka lacak. Jantungnya berdebar kencang, dan ia tak percaya. Ia merasa seperti melihat hantu. Orang-orang di sisinya telah mencari selama 3 hari, tetapi mereka masih belum menemukan jejak mereka. Ia pikir mereka telah melarikan diri, tetapi ia tidak menyangka mereka akan muncul secara misterius. Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan bekerja sama denganmu. Bibir Lin Yi melengkung membentuk senyum. Kalau begitu jangan bicara omong kosong. Kemudikan saja mobilnya. Kalau kita keluar dari Santa Clara, aku jamin kau tidak akan mati. Bab 1797. Pria berbaju hitam muncul. Oke. Aku pasti akan bekerja sama denganmu. Di bawah ancaman gabungan Lin Yi dan Zhou Liang, pengemudi tidak berani bergerak dan hanya bisa mengemudi dengan hati-hati.
Mobil itu tidak melaju kencang. Tatapan Lin Yi menyapu setiap sudut kota, mengamati pergerakan setiap orang. Untungnya, mereka berdua duduk di dalam mobil dan tidak menarik perhatian orang lain. Mereka semua mengira bahwa orang yang duduk di dalam mobil itu adalah teman mereka. Beberapa menit kemudian, mobil telah menempuh jarak sekitar 200 meter. Sekelompok kecil orang terlihat setiap beberapa puluh meter di jalan. Adegan ini membuat Lin Yi merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Ternyata mereka belum menyerah dalam pencarian di kota. Mereka hanya melonggarkan kendali atas wilayah yang mereka masuki untuk sementara. Secara naluriah, Lin Yi menarik syal lebih tinggi ke wajahnya, mencoba menutupi dirinya lebih erat. Waktu berlalu lambat seperti air. Keringat dingin merembes ke pakaian mereka. Saat mereka hendak meninggalkan kota, jumlah orang di jalanan perlahan berkurang. Baru setelah itu mereka berdua menghela napas lega. Begitu mereka keluar dari Santa Clara, mereka tidak akan berada dalam bahaya terlalu besar. Pada saat ini, keduanya melihat lampu depan yang terang benderang di depan. Lin Yi menoleh dan melihat dua prajurit Meiguan dan sebuah penghalang jalan berjarak puluhan meter. Namun karena kelelahan, mereka berdua setengah berbaring di kursi, seolah-olah sedang beristirahat. Hal ini membuat Lin Yi dan Zhou Liang kembali berhati-hati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lockdown pihak lain akan seketat ini. "Bos," bisik Zhou Liang. Lin Yi memegang pisau bedak erat-erat dan berkata pada dirinya sendiri, "Bisakah kamu pergi? Mereka akan memverifikasi identitas kami dan memeriksa kami sebelum kami pergi. Saya tidak tahu." "Verifikasi identitas kita? Apa yang perlu diverifikasi?" "Mereka ingin memeriksa apakah kamu membawa biji besi. Mereka tidak akan membiarkan siapapun lolos." Pengemudinya juga sangat gugup. Jika tentara Meiguo di depan melihat dua orang ini di dalam mobilnya, ia pasti akan dikenali sebagai kaki tangan dan mati mengenaskan. Lin Yi mengulurkan tangannya dan menyentuh dasar lantai sebelum mengoleskan abu ke wajahnya. Melihat ini, Zhou Liang mengikutinya dan menyamar. "Kita hanya bisa mengalahkan mereka dengan cara mereka sendiri sekarang. Kalau ada yang salah, kita langsung tembak mereka," kata Lin Yi pelan. Jarak beberapa puluh meter di antara mereka tidak terasa jauh. Mobil itu segera berhenti di depan blokade jalan. Salah satu dari mereka tidak bergerak. Ia menatap pria di seberang. Pria di seberang itu datang membawa senjata dan mencondongkan tubuh ke jendela untuk melihat ketiga pria di dalam mobil. "Hentikan mobilnya. Kita perlu memeriksa. Kamu mau kemana?" "Kami belum melihat siapapun, dan kami berencana untuk pergi dari sini," kata Lin Yi dalam bahasa Inggris sehari-hari, sambil bersandar di kursinya. Ia menguap, mengubah posisinya, dan memalingkan wajahnya, mendesak, "Cepat dan bersihkan jalan, aku perlu tidur." Prajurit Meiguan yang bertugas di pos pemeriksaan tampaknya tidak mencurigai identitas Lin Yi karena aksennya sangat asli, jelas Meiguan, dan tampaknya tidak ada yang perlu diteliti. "Ayo pergi." Zhou Liang menghela napas lega. Bagaimana bosnya bisa memiliki mental sekuat itu? Bagaimana dia bisa bertindak begitu meyakinkan? Penghalang jalan dicabut, dan kendaraan mereka meninggalkan kota Santa Clara tanpa gangguan apapun, memastikan keberangkatan mereka dengan selamat. "Sial, akhirnya kita keluar." Zhou Liang terduduk lemas di kursi belakang, terengah-engah tanpa henti. Ia seperti orang yang hampir tenggelam dan kini menghirup udara. Setelah meninggalkan kota, mobil mulai melaju kencang. Tak lama kemudian, mereka telah menempuh jarak beberapa puluh kilometer. Pengemudi itu mencengkeram kemudi dengan erat dan berkata dengan gemetar, Aku sudah membawamu keluar. Bisakah kau membiarkanku pergi sekarang? Jika kamu tidak membicarakan ini, aku pasti sudah melupakannya," kata Lin Yi. "Mari kita hentikan mobilnya dulu." Pengemudinya sangat gembira. Ia menginjak rem mendadak dan memarkir mobilnya di pinggir jalan. "Terima kasih sudah mengajak kami keluar. Sebagai tanda terima kasih, aku akan mengantarmu. Kamu mau bawa mobilnya pergi? Kamu bisa saja. Aku akan jalan kaki sendiri. Aku tidak perlu kamu mengantarku." Pengemudi membuka pintu dan bersiap keluar. Tidak, kamu tidak bisa menemukan jalan pulang sendiri, jadi aku harus mengantarmu." "Hah? Bos, kamu mau kirim dia kemana?" "Mengirimnya ke Tuhan." Lin Yi memegang pisau bedah dan menusukkannya ke jantung pria itu, sambil menutup mulut pria itu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pengemudi meninggal tanpa mengeluarkan suara. Setelah berhadapan dengan musuh, Zhou Liang melepas perlengkapannya, melemparkannya ke pinggir jalan, dan melaju pergi. "Bos, sudah hampir fajar. Kita mau kemana sekarang? Aku kurang familiar dengan tempat ini, ayo kita jalan saja," kata Lin Yi. "Sekarang aman. Jangan terlalu khawatir. Ayo kita pikirkan cara untuk mengisi perut kita dulu. Kalau aku tidak makan sekarang, aku bisa mati kelaparan. Ada mata-mata di Brigade Garda Pusat. Apa kita masih bisa menghubungi pangkalan?" "Tentu saja," kata Lin Yi. "Namun,
kita tidak bisa memberi mereka alamat asli kali ini. Kalau kita memberi mereka alamat palsu, kita akan lebih aman. Zhou Liang langsung mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Seorang mata-mata telah muncul di Brigade Garda Pusat. Jika mereka melaporkan lokasi persisnya, para pengejar mereka juga akan segera tiba. Namun, jika mereka melaporkan lokasi palsu, masalahnya akan teratasi. Mereka akan sepenuhnya aman, dan mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang apapun dalam waktu dekat. Lin Yi melaju di jalan raya, dan cahaya terang muncul di langit yang jauh. Matahari yang hendak muncul di cakrawala menandakan harapan akan kehidupan baru. Kak Lin, aku merasa pengalaman kita akan seperti film saat kita kembali nanti. Sungguh mengasyikkan. Zhou Liang menyeringai. Bahkan film pun tidak bisa melakukan hal itu. Benar juga. Siapa sangka kita berdua bisa bertahan di selokan selama 3 hari 3 malam. Aku benar-benar takjub dengan diriku sendiri. Zhou Liang mendesah, begitu pula Lin Yi. Rasanya semua yang terjadi beberapa hari terakhir ini hanyalah mimpi. Itu sungguh tidak terduga. Orang yang memainkan permainan catur ini di balik layar masih menjadi misteri. Sudut mulut Lin Yi bergerak sedikit saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang tidak terdengar. Wang Tingshan, mungkinkah kau dalangnya? Mobil melaju kencang di jalan raya. Sinar matahari pagi menyinari tanah dari kejauhan. Seolah-olah sebuah bola harapan telah muncul, dan pelarian hebat ini akhirnya akan berakhir. Saat itu, pupil mata Lin Yi membesar, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Wajahnya pucat pasi. Puluhan meter jauhnya, Lin Yi melihat 2 mobil, satu merah dan satu hitam. Jantungnya berdetak lebih cepat bagaikan gemuruh guntur. Matanya terfokus pada mobil merah. Sebuah Civic Type R. Mobil milik pria berpakaian hitam. Bab 1798. Pertempuran hidup dan mati. Bos, kenapa kamu menghentikan mobilnya? Zhou Liang tampak bingung. Lalu, ia mendongak dan melihat 2 mobil terparkir di depannya. Ekspresinya langsung berubah gugup. Apa-apaan ini? Kita sudah kabur, dan masih ada yang mengejar. Bagaimana bajingan itu bisa mengejar kita? Lin Yi tidak menjawab Zhou Liang, tetapi napasnya semakin cepat. Ia membuka sabuk pengaman dan dengan hati-hati masuk ke kursi penumpang. Zhou Liang tampak bingung. Kamu mau aku yang nyetir? Berhenti bicara, kemarilah. Melihat ekspresi serius Lin Yi, Zhou Liang tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera pindah ke kursi pengemudi. Apakah bijinya masih ada padamu? Zhou Liang menepuk-nepuk ransel taktisnya, semuanya ada di sini. Tunggu aku keluar dari mobil, lalu balik arah dan kendarai secepat mungkin. Ikuti rencana yang baru saja kukatakan, laporkan alamat palsu ke markas, lalu cari cara untuk menghubungi Liu Hong sendiri. Mata Zhou Liang melebar saat tatapannya tertuju pada Lin Yi. Bos, apa maksudmu? Kenapa kau ingin aku pergi duluan? Itu perintah. Lakukan saja apa yang kukatakan. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan keluar dari mobil. Zhou Liang tertegun. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di tengah hujan peluru, saudara Lin tak pernah menyuruhnya pergi. Namun kini, ia bersikap begitu tegas. Mungkinkah karena ada 2 mobil di depan? Pada saat ini, Zhou Liang melihat seorang pria berpakaian hitam keluar dari Civic Type R merah. Yang anehnya adalah dia mengenakan topeng badut. Pada saat ini, ia menyadari bahwa Lin Yi berdiri diam di tempat, tanpa bergerak. Ada jarak lebih dari 20 meter yang memisahkan mereka berdua saat mereka saling memandang. Tekanan yang mengerikan muncul secara spontan. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya atau memang benar demikian. Seolah-olah pria berpakaian hitam dan topeng badut itu diam-diam bertarung melawan. Bos, firasat buruk itu semakin kuat. Suara tembakan yang tak terhitung jumlahnya yang pernah didengarnya sebelumnya terasa seperti permainan anak-anak saat ini. Jauh lebih rendah dibandingkan ancaman yang ditimbulkan orang ini. Lin Yi mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaum. Zhou Liang menggigil. Tubuhnya tak lagi dikendalikan oleh otaknya. Ia menyalakan mobil secara otomatis, lalu berbalik dan melaju ke arah berlawanan. Pada saat itu, mobil hitam di samping Type R juga mulai melaju dan mengejar mobil Zhou Liang. Lin Yi berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan mobil hitam itu. Seorang pria parubaya dan seorang wanita muda duduk di dalam mobil. Tatapan mereka tertuju pada Lin Yi. Wajah mereka tanpa ekspresi, seperti mesin. Wanita muda itu tidak melakukan apa-apa lagi. Ia menginjak pedal gas dan mobil hitam itu langsung menambah kecepatannya. Namun, karena terlalu dekat, kecepatannya hanya mencapai sekitar 48 km per jam sebelum tiba di depan Lin Yi. Dor! Suara tembakan terdengar. Zhou Liang, yang berada di dalam mobil, berlindung. Lin Yi saat dia menembak ke arah duo itu. Wanita itu tidak punya pilihan selain mengubah arah dan mengemudi ke sisi lain. Pada saat yang sama, Zhou Liang juga melaju. Apa yang kau lakukan di sini?
Lin Yi mengumpat. Zhou Liang terengah-engah, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Aku lebih suka tidak melanjutkan hidup daripada melarikan diri sendirian. Zhou Liang berdiri di samping Lin Yi, menatap pria bertopeng badut itu. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersamamu. Bodoh. Lin Yi mengutuk, tetapi senyum muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah menerima takdirnya. Pada saat yang sama, kedua orang di dalam mobil juga keluar. Zhou Liang mengarahkan senjatanya ke tiga orang di seberangnya. Pada saat ini, wanita muda yang keluar dari mobil mengeluarkan dua pistol hitam dari pinggangnya dan mengarahkannya ke Lin Yi dan Zhou Liang. Situasi di kedua belah pihak luar biasa tegang. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi sedetik kemudian. Letakkan senjatamu, bisik Lin Yi. Perlahan, Zhou Liang memiringkan laras senapannya ke bawah. Wanita muda itu pun melakukan hal yang sama. Ia tidak ingin menyelesaikan masalah dengan daya tembak. Lin Yi melakukan ini karena dia berada dalam posisi yang sangat pasif. Jika mereka bertarung dengan tangan kosong, dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dalam hal keahlian menembak, seorang pemula seperti Zhou Liang sepertinya tidak akan menjadi tandingannya. Lagi pula, dia punya dua pistol. Kalau dia tarik pelatuknya, mereka berdua bakal langsung masuk neraka. Karena itu, Lin Yi meminta Zhou Liang untuk menyimpan senjatanya. Tatapan mata Lin Yi mengamati mereka. Pria parubaya di dalam mobil memberinya perasaan bahaya. Terakhir kali mereka didora, pria berbaju hitam itu membawa rekan-rekannya. Terlebih lagi, level mereka sangat tinggi dan sudah mencapai kelas B. Jika bukan karena Song Jinmin, dia pasti sudah mati. Situasi kali ini mirip dengan dulu. Pria parubaya di depannya mungkin setidaknya kelas C. Serahkan biji besi yang kau bawa. Kami hanya menginginkan barangnya, bukan membunuh, kata pria parubaya itu. Aku tidak bisa memberimu biji itu kecuali kau membunuh kami berdua. Kau dan Zero sudah bertarung berkali-kali. Aku yakin kau tahu level kami. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawamu sendiri. Tak ada gunanya mati demi Brigade Garda Pusat. Kalian berbeda. Inilah keyakinan kami, kata Lin Yi. Tapi aku juga berharap kau tidak bertindak gegabah. Anak buahmu sudah mati di tanganku terakhir kali. Kau seharusnya tahu tentang ini. Pria parubaya itu menatap Lin Yi dan menyipitkan matanya. Aku tahu apa yang terjadi di Dora, tapi misi kita adalah mengambil biji itu dan tidak tunduk pada ancaman apapun. Percuma kau bicara sekarang. Pria parubaya itu berkata. Tapi jika kau bersedia kembali bersama kami, aku janji kau tidak akan mati dan kau akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti Zero. Bibir Lin Yi mengerut. Menurutmu itu mungkin? Kalau begitu, tidak perlu dilanjutkan. Pria parubaya itu menatap pria berpakaian hitam. Nol, lakukanlah. Pria berpakaian hitam itu bergerak seperti ular kobra yang berburu di malam hari, menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan mematikan pada mangsanya. Lin Yi pun sama. Ia terus menyesuaikan posisinya agar tidak terlihat lemah. Tanpa peringatan, pria berbaju hitam itu mengerahkan seluruh kekuatannya di bawah kakinya dan menyerbu ke arah Lin Yi. Dari jarak 2 atau 3 meter, pria itu melompat ke udara, melancarkan serangan lutut yang kuat tepat ke wajah Lin Yi, menghantamnya bagai gunung. Lin Yi menyilangkan tangan di depan dada, berpose defensif. Bang! Tubuh kedua pria itu bertabrakan pada saat itu. Kekuatan dahsyat itu membuat lengan Lin Yi mati rasa, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah sebelum bisa menstabilkan dirinya. Zhou Liang, yang berdiri di dekatnya, menyaksikan dengan ngeri. Bosnya sebenarnya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bab 1799. Kegagalan misi. Pemandangan ini sungguh tidak dapat dipercayai oleh Zhou Liang. Di matanya, bosnya adalah yang terbaik di antara rekan-rekannya. Dia tidak perlu serius saat melawan siapapun. Namun hari ini, saat berhadapan dengan orang ini, bos malah dipaksa mundur. Meskipun dia tidak kalah, ini bukanlah pertanda baik. Serangan itu begitu dahsyat karena Lin Yi belum makan selama 3 hari 3 malam. Kondisi mentalnya sudah mencapai batasnya, dan sungguh mengesankan bahwa ia tidak terkalahkan dalam satu gerakan pun. Setelah serangan pria berbaju hitam berakhir, Lin Yi melancarkan serangan balik. Mengambil keuntungan dari lintasan menurun pria berbaju hitam itu, Lin Yi melompat dan menendangnya dengan kaki kanannya seperti cambuk panjang. Melihat keadaan yang gawat, lelaki berbaju hitam itu tak berani gegabah. Dia mencondongkan tubuh dan segera mengangkat tangannya untuk menghalangi serangan Lin Yi. Dia tetap tidak tergerak, sepertinya serangan itu tidak menimbulkan bahaya real apapun baginya. Setelah serangannya gagal, Lin Yi memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik, melancarkan serangkaian gerakan cepat yang membuat pria berpakaian hitam itu tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Wanita muda yang menonton dari samping mengerutkan kening karena terkejut. Keahlian Lin Yi yang luar biasa membuatnya takjub. Dengan hanya darah dagingnya, dia bertarung setara dengan Zero. Brigade Garda Pusat telah menemukan orang yang tangguh.
Keahliannya memang bagus, dan fondasinya kokoh, tapi kemenangan akhir seharusnya menjadi milik Zero. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kata pria parubaya itu. Aku percaya itu. Di antara teman-temannya, tak ada yang bisa menandingi Zero, ujar perempuan muda itu. Jika operasinya lebih sempurna, saya pikir kondisinya akan lebih baik. Jangan remehkan pria Huaxian itu. Sebelum mereka bertarung, aku mengamatinya, kondisi mentalnya sepertinya tidak terlalu baik. Kalau tidak, akan sulit memprediksi pemenang akhirnya. Wanita muda itu menatap Lin Yi dengan penuh minat. Dia tidak menyangka dia akan menerima penilaian setinggi itu. Jika memang begitu, sungguh sayang untuk membunuhnya. Itu semua tergantung pada Zero. Kalau dia tidak mau membunuh orang ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun pria berpakaian hitam itu membawa teman-temannya kali ini, status dan identitas pria parubaya itu tidak dapat dibandingkan dengan orang yang ditemui Lin Yi terakhir kali. Operasi sebelumnya dipimpin oleh rekan si pria berbaju hitam, dan kali ini, operasi dipimpin oleh pria berbaju hitam itu sendiri. Menurut aturan ketat organisasi tersebut, jika pria berbaju hitam tidak ingin bertarung, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Meskipun level pria parubaya itu lebih tinggi daripada pria berbaju hitam, status mereka dalam organisasi berbeda. Ketika mereka menjalankan misi, ia harus tetap patuh. Jadi, kami akan membawanya pergi. Itu tidak mungkin, kata pria parubaya itu. Jangan remehkan tekad orang Tiongkok untuk menghadapi kematian. Di hadapan kebenaran nasional, mereka menganggap remeh hidup. Bahkan jika tertangkap, mereka punya banyak cara untuk bunuh diri, sehingga tak ada peluang bagi para penculiknya. Agak disayangkan, tapi bukan masalah besar, karena misi ini akan segera selesai. Saat keduanya berbicara, pertempuran di ujung sana meningkat menjadi fase yang intens. Serangan Lin Yi bertambah ganas, tetapi kondisinya buruk, dan usahanya menghabiskan sisa tenaganya, tidak menimbulkan ancaman berarti bagi pria berbaju hitam itu. Setelah belasan gerakan, Lin Yi perlahan mulai goyah. Serangannya menjadi lebih lemah, beralih dari sikap agresif menjadi pertahanan pasif. Melihat situasinya buruk, Zhou Liang bergegas dan bersiap membantu Lin Yi. Tetapi pria berpakaian hitam tidak memberinya kesempatan. Hanya dengan tendangan biasa, dia tertendang beberapa meter jauhnya. Ia terlempar mundur dan menabrak mobil di belakangnya. Dengan suara dentuman pelan, Zhou Liang merasa tulang belakangnya hampir patah. Begitu menyakitkannya hingga ia berguling-guling di tanah dan langsung kehilangan kemampuan untuk bertarung. Hatinya bergejolak. Ia tak menyangka pria berbaju hitam begitu lihai. Dia bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya. Dan bos ternyata bisa bertarung dengannya begitu lama. Levelnya terlalu mengerikan. Melihat Zhou Liang terluka, Lin Yi tiba-tiba berbalik. Pada saat itu, lelaki berpakaian hitam itu menyadari adanya celah dan menendang wajahnya. Lin Yi kehilangan keseimbangan dan terjatuh dengan keras ke tanah. Sambil mengumpat, Lin Yi segera menyesuaikan diri dan bangkit. Namun, pada saat ini, serangan pria berkulit hitam itu datang satu demi satu. Tanpa memberi Lin Yi kesempatan untuk bereaksi, ia menendang dadanya. Lin Yi kehilangan kendali atas tubuhnya dan berguling ke belakang. Pria berbaju hitam itu mengikutinya dari dekat. Ia bergegas ke depan Lin Yi dan menekan lututnya ke arahnya. Lin Yi berjuang keras untuk melepaskan diri, tetapi tingkat keterampilan antara dia dan pria berpakaian hitam itu sangat seimbang, dan kondisi mentalnya yang terganggu membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Pria berbaju hitam itu tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia menatap Lin Yi dengan tatapan kosong sekaligus dalam. Tatapan mata mereka bertemu di saat yang membuat suasana menjadi mencekam. Pria berpakaian hitam itu menepuk-nepuk Lin Yi, mencoba menemukan biji besi yang tersembunyi di tubuhnya, tetapi tidak menemukan apapun. Dia menoleh ke belakang dan menggelengkan kepalanya ke arah dua orang lainnya. Wanita muda itu cepat bereaksi dan mulai bergerak menuju Zhou Liang. Sialan, ayo pergi. Lin Yi tidak bisa ragu lagi, dia harus melindungi biji itu. Zhou Liang tahu situasinya mengerikan, tetapi dia tidak lari. Gagasan meninggalkan Lin Yi demi menyelamatkan dirinya adalah sesuatu yang tidak bisa ia lakukan. Zhou Liang mengerahkan seluruh potensi tubuhnya, mengambil pistol di dekatnya, dan mengarahkannya ke wanita muda itu. Bang! Terdengar suara tembakan, tetapi orang yang menarik pelatuknya bukanlah Zhou Liang. Kepulan asap mengepul dari moncong senjata yang gelap, diikuti oleh jeritan kesakitan Zhou Liang. Paha Zhou Liang tampak kabur, peluru telah menembusnya, meninggalkan luka yang mengerikan. Kakinya kemungkinan besar sudah tidak dapat pulih lagi. Zhou Liang! Mata Lin Yi merah saat dia meraung. Akan tetapi, karena kendali pria berbaju hitam itu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Rasa sakit yang luar biasa membuat mata Zhou Liang melebar dan dia hampir pingsan. Wanita muda itu berjalan menuju Zhou Liang selangkah demi selangkah. Wajahnya tanpa ekspresi. Ia seperti mesin yang dingin.
Aku tidak ingin membunuh siapapun, jadi jangan bergerak atau aku tidak keberatan menembakkan peluru lagi ke otakmu. Wanita muda itu melepas ransel taktis Zhou Liang dan membukanya untuk melihat isinya. Ia lalu mengangguk ke arah pria parubaya di belakangnya. Zero, singkirkan dia, kata pria parubaya itu. Wanita muda itu juga menatapnya seolah-olah memiliki pikiran yang sama. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan tidak mengambil langkah berikutnya. Pria parubaya itu menggelengkan kepala dan tidak berusaha membujuknya. Masuk ke mobil. Pria berpakaian hitam melepaskan Lin Yi dan berjalan menuju mobilnya. Namun, saat dia membuka pintu mobil, dia berbalik dan menatap Lin Yi dalam-dalam. Seluruh proses itu hanya berlangsung beberapa detik. Topeng yang agak menakutkan dan aneh itu seolah memberitahunya sesuatu. Sangat sulit untuk mengetahuinya. Bab 1800. Tahukah Anda pria berbaju hitam? Namun saat ini, Lin Yi sudah tidak peduli lagi. Ia bergegas menuju Zhou Liang dengan sekuat tenaga untuk memeriksa lukanya. Bersabarlah sedikit lebih lama, semuanya akan baik-baik saja. Dengan aku di sekitar, semuanya pasti akan baik-baik saja. Bagus. Zhou Liang berbicara sebentar-sebentar. Kondisi mentalnya memang tidak baik sejak awal. Dengan cedera separah ini, kesadarannya mulai menurun. Aku mengecewakanmu. Aku tidak menjaga biji itu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Ini semua salahku. Mata Lin Yi memerah saat ia mengangkat Zhou Liang dengan kedua tangannya. Denganku di sini, aku pasti bisa menyelamatkan kakimu. Kau harus percaya padaku. Bos, kamu duluan. Jangan khawatirkan aku. Kalau kamu mau mati, kita mati di sini bersama. Aku nggak bisa ninggalin kamu. Lin Yi menggendong Zhou Liang ke dalam mobil. Setelah berjalan lebih dari 40 km, Lin Yi menemukan sebuah kota kecil. Kota kecil itu tidak besar, dan Lin Yi tidak bisa menyebutkannya. Luasnya bahkan tidak sepertiga ukuran Santa Clara, tetapi bagi Lin Yi, menemukan tempat seperti itu adalah berkah dari surga. Karena yang diinginkannya bukanlah melarikan diri, melainkan mencari rumah sakit. Setelah berkendara memasuki kota, Lin Yi melihat sebuah rumah sakit swasta. Rumah sakit itu kecil, tetapi cukup memadai. Ia segera menghentikan mobil dan membawa Zhou Liang yang pingsan keluar dari mobil. Ia pun segera bergegas ke rumah sakit. Kota kecil itu memiliki wilayah yang sangat terbatas, sehingga tidak terlihat hiruk-pikuk kota besar. Meskipun sudah lewat pukul 7 pagi, banyak toko di kedua sisi jalan masih tutup dan tidak beroperasi. Rumah sakit tidak terkecuali. Lin Yi tak peduli dan langsung mendobrak pintu rumah sakit. Mendengar suara di pintu, pasangan parubaya yang sedang sarapan di lantai atas bergegas turun. Mereka terkejut melihat Lin Yi bergegas masuk sambil menggendong seseorang. Ada apa dengan kakinya? Ceritakan bagaimana kejadiannya. Dokter itu sangat bertanggung jawab dan tidak meminta pertanggungjawaban Lin Yi. Sebaliknya, dia segera menanyakan kondisi Zhou Liang. Ini bukan urusanmu. Aku butuh semua peralatan medis yang kau punya di sini. Cepat ambilkan untukku. Dokter parubaya itu agak terkejut. Bagi seorang dokter, operasi semacam itu tidak dapat diterima. Akan tetapi, Lin Yi yang galak tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, malah memperlihatkan ekspresi yang siap melahap seseorang. Cepat atau aku akan membunuhmu. Dokter parubaya itu begitu ketakutan hingga ia menjadi gugup. Ia memberi isyarat agar mereka berdua masuk ke ruang operasi. Meskipun tempatnya kecil, semua fasilitas penting tersedia di sana. Sebagai salah satu dari sedikit rumah sakit swasta di kota kecil itu, meskipun peralatan medisnya tidak canggih, rumah sakit ini menyediakan peralatan dan perkakas bedah paling dasar. Ada beberapa peralatan sederhana di ruang operasi. Lin Yi membaringkan Zhou Liang di tempat tidur, menepuk bahunya, dan berkata kepadanya. Aku di sini. Jangan khawatir. Aku ahli bedah terbaik di dunia. Aku pasti akan menyelamatkan kakimu. Jangan takut. Zhou Liang menyeringai. Aku bahkan tidak takut mati. Bahkan jika aku kehilangan satu kaki, aku masih bisa bertahan. Jangan bicara lagi. Berbaringlah di sini, kamu akan baik-baik saja setelah tidur siang. Lin Yi menemukan sabuk tekanan darah dan klip detak jantung dan memasangnya di tubuh Zhou Liang. Kemudian, ia mengeluarkan obat bius dan mulai menyuntikkannya ke dalam pembuluh darah. Beberapa menit kemudian, Zhou Liang kehilangan kesadaran. Tanda-tanda vitalnya stabil, dan Lin Yi mulai merawat luka tembak di kakinya. Cedera kaki tidak akan mengancam jiwa, tapi prioritas Lin Yi adalah menyelamatkan kakinya. Lin Yi sibuk di ruang operasi sementara dokter parubaya dan istrinya berdiri di luar. Dari mana mereka berdua berasal? Kaki pria itu terlihat seperti luka tembak. Aku juga tidak terlalu yakin. Mungkin dia berandalan dari sekitar sini, kata dokter parubaya itu. Aku tidak mau terlalu banyak bertanggung jawab. Lagi pula, mereka juga tidak terlihat seperti orang baik. Karena dia bisa mengoperasiku sendiri, aku serahkan saja pada mereka.
Biar mereka yang mengurusnya sendiri. Pasangan itu cukup sederhana dan jujur. Mereka tidak banyak bicara, tetapi mereka sedikit takut. Mereka belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Sekitar 2 jam kemudian, operasi selesai. Lin Yi melilitkan kain kasa tebal di paha Zhou Liang. Dia berusaha semampunya, tetapi dia tidak tahu apakah kakinya bisa dipertahankan. Semua itu bergantung pada keberuntungan Zhou Liang. Bantu aku membawanya ke bangsal. Oke. Hanya ada 2 bangsal di rumah sakit itu. Satu di antaranya adalah kamar untuk 4 orang, dan satu lagi adalah kamar untuk 8 orang. Bisa dikatakan sangat sederhana. Setelah kembali ke bangsal, Lin Yi menyuntikkan Zhou Liang dengan asam amino dan glukosa untuk mengisi kembali kekuatannya. Kemudian, Lin Yi meminta dokter parubaya itu untuk membeli beberapa barang. Setelah bertahan begitu lama dan menjalani operasi lebih dari 2 jam, kondisi mental Lin Yi hampir mencapai batasnya. Kalau bukan karena dia yang diawetkan, dia tidak akan mampu bertahan menjalani operasi ini. Dokter dan istrinya sangat patuh. Mereka tidak berani menentang keinginan Lin Yi dan pergi keluar untuk membeli banyak makanan. Tak lama kemudian, Zhou Liang perlahan membuka matanya. Meskipun kondisinya kurang baik, ia tampak stabil. Ayo makan dulu. Kita tinggal di sini sehari dan pulang besok. Rencana awal Lin Yi adalah mencari kota yang lebih besar dan bersembunyi diam-diam agar tidak ada yang tahu. Meskipun ada keributan, tidak banyak masalah yang tersembunyi di sini, tetapi Lin Yi tetap ingin meminimalkan risiko. Mereka tidak bisa tinggal lama di sini. Terlebih lagi, ketersediaan obat-obatan di sini tidak lengkap. Luka Zhou Liang membutuhkan perawatan lebih lanjut, dan mereka harus mencari kota besar untuk mendapatkan obat yang lebih efektif. Hal ini sangat penting untuk pemulihannya. Bos, kamu sudah makan? Sambil memakan makanan yang disuapi Lin Yi, Zhou Liang bertanya. Jangan khawatir. Aku takut mati, dan aku tidak sembrono sepertimu. Sekalipun aku membuatmu kelaparan, aku harus makan dulu. Ini adegan yang sangat romantis, bos, Anda harus lebih lembut. Aku belum pernah memberi makan pria seumur hidupku. Kamu yang pertama, jadi bersyukurlah. Aku juga sudah memberimu pengalaman pertamaku. Biasanya, selebritas internet berbikini yang menyuapiku. Kau orang pertama sesama jenis yang melakukan ini. Makan saja dan jangan bicara. Bahkan makan pun tidak bisa menutup mulutmu. Zhou Liang terkekeh, jelas sudah bisa menerima cedera kakinya. Ketika mereka bergabung dengan Brigade Garda Pusat, mereka telah menerima pendidikan dan pelatihan dalam hal ini. Ketahanan mental dan penerimaan mereka jauh melampaui orang lain. Setidaknya nyawanya terselamatkan. Soal kakinya, entah ia simpan atau tidak, sudah tidak penting lagi. Bos, apakah kita akan tinggal di sini selamanya? Saya baru saja memeriksa. Ada kota bernama Kolon, lebih dari 200 km jauhnya. Mari kita tinggal di sini selama sehari sebelum kita berangkat. Petik 2. Zhou Liang mengangguk dan mendesah. Tetapi setelah sekian lama, kami masih tidak bisa menyimpan bijinya. Aku sudah menduganya sejak melihatnya. Aku bisa menerima hasil ini. Bos, apakah Anda kenal pria berbaju hitam bernama Zero? Zhou Liang bertanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.